Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab bangun ruang sisi datar, dengan pembahasan materi yang akan dibahas yaitu kubus dan balok. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Bangun ruang sisi datar, di sini ada kubus, balok, prisma, dan limas. Dari keempat bangun ruang sisi datar ini, kita akan membahas unsur-unsurnya, luas permukaan, serta volume. Setelah kita membahas semuanya, kita akan menentukan gabungan bangun ruang sisi datar. Hari ini kita akan fokus pada kubus dan balok, dan dari keduanya kita akan membahas unsur-unsurnya, luas permukaan, serta volume. Yang pertama kita akan membahas kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kongruen itu apa? Bentuk dan ukurannya sama. Coba diperhatikan gambar berikut. Di sini ada kubus yang bernama apa? Benar. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada kubus ini ada rusuk, ada sisi, ada titik sudut. Ya, kita bahas bersama-sama. Unsur-unsur kubus. Yang pertama yaitu sisi kubus. Sisi kubus adalah bidang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Nah, diperhatikan gambarnya di sini. Sisi kubus yang berwarna biru ya, coba diperhatikan sisi kubus yang berwarna biru ini termasuk sisi kubus. Sisi kubus yang berwarna biru ini bernama apa? Sisi kubus BCGF. Kubus mempunyai 6 sisi, yaitu ada sisi ABCD ya, ABCD, kemudian ada ABFE yang depan ini ya, ada BCGF, DCGH, ADHE, dan EFGH. Unsur yang kedua yaitu rusuk kubus. Nah, ini yang dinamakan rusuk ya. Rusuk itu apa? Ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Kubus mempunyai 12 rusuk. Ada rusuk AB, ada BC, ada CD, CD di sini ya. Ada AE, dan lain sebagainya, ada 12. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik potong antara 3 rusuk. Nah, di sini Ibu tunjukkan pada titik sudut B ya, titik sudut berada di sini. Kubus mempunyai 8 titik sudut, ada titik sudut A, titik sudut B, titik C, titik D, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Coba diperhatikan. Menghubungkan dua titik sudut. Di sini Ibu lukis diagonal AF ya. Menghubungkan dua titik sudut yaitu titik sudut A dan titik sudut F yang berhadapan. Jadi sudut A dan sudut F ini saling berhadapan di satu bidang. Kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Salah satunya yaitu AF. Ada BE, dan lain sebagainya. Panjang diagonal bidang kubus sama dengan akar S pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Masih ingat ya teorema Pythagoras? Nah, sekarang coba diperhatikan garis yang berwarna merah. Karena kubus itu semua sisinya sama ya, di sini ada sisinya yaitu S, maka bila kita mencari AF, panjang diagonal dari AF yaitu AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Karena sisinya di sini adalah S, maka akar dari S pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Maka di sini bisa Ibu sederhanakan menjadi 2 akar dari 2 S pangkat 2 ya. Kemudian S pangkat 2-nya bisa keluar dari akar. Maka di sini untuk mencari panjang diagonal bidang kubus adalah S akar 2. Unsur yang kelima dari kubus yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Nah, sekarang diperhatikan, Ibu lukis diagonal ruang AG ya. Dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Dia berada di dalam ruang.
Kubus mempunyai 4 diagonal ruang, ada HB, ada DF, ada AG. Yang Ibu lukiskan di sini adalah AG dan yang terakhir yaitu EC. Panjang diagonal ruang kubus ada akar dari S pangkat 2 ditambah dengan S pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Ibu sederhanakan menjadi akar dari 3S pangkat 2, kemudian S pangkat 2-nya bisa dikeluarkan dari akar menjadi S akar 3. Jadi, untuk mencari panjang diagonal ruang kubus sama dengan S akar 3. Unsur dari kubus yang keenam yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Yang berwarna biru ini merupakan diagonal bidang. Dia terbentuk dari 2 garis diagonal bidang yaitu diagonal AH dan BG dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Rusuk kubus yang sejajar mana? Yaitu AB dan GH. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal, diantaranya yang Ibu lukis di sini yaitu ABGH. Luas bidang diagonal kubus ya, untuk mencarinya ya, dari panjang diagonal bidang yang sudah kita cari tadi yaitu S akar 2 dikalikan dengan sisinya. Kita sederhanakan menjadi S pangkat 2 akar 2. Jadi untuk mencari luas bidang diagonal kubus sama dengan S pangkat 2 akar 2. Luas permukaan dan volume kubus. Yang pertama, untuk mencari luas permukaan kubus ya, sama dengan jumlah dari luas sisi-sisi kubus. Rumusnya adalah 6S pangkat 2. Karena sisi kubus ada 6 ya. Yang mana karena sisinya semua sama, maka di sini S pangkat 2. Kemudian yang kedua, kita akan mencari volume kubus. Volume kubus adalah besaran isi bangun ruang kubus tersebut. Rumusnya volume kubus sama dengan S pangkat 3. Dan yang terakhir yaitu kerangka kubus. Panjang kerangka kubus, Ibu singkat PK sama dengan 12S. Kita bahas contoh yang pertama. Sebuah kubus mempunyai luas permukaan 294 cm persegi. Jika kubus tersebut diperbesar sehingga panjang rusuknya menjadi 4 kali dari panjang rusuk sebelumnya, tentukan volume kubus setelah diperbesar. Luas permukaannya Ibu tulis di sini L1 sama dengan 294 cm persegi. Nah, untuk mencari luas permukaan rumusnya adalah 6S pangkat 2. Di sini kita akan mencari panjang sisi dari kubus yang sudah diketahui luas permukaannya. Kita substitusikan 294 sama dengan 6S1 pangkat 2 ya. Kemudian kita pindah ruas 6-nya sehingga S1 pangkat 2 sama dengan 49. Karena di sini variabel S mempunyai pangkat 2, untuk menghilangkan pangkat 2 maka ruas sebelahnya kita ubah menjadi bentuk akar. Akar dari 49 sama dengan S1. Berapakah akar dari 49? Ya, benar. Maka di sini S1 sama dengan 7 cm. Yang ditanya adalah volume kubus setelah diperbesar. Nah, S1 ini adalah sisi kubus sebelum diperbesar. Kemudian di sini Ibu tuliskan panjang rusuk setelah diperbesar 4 kali. Ya, karena setelah diperbesar maka di sini Ibu simbolkan dengan S2. Dari mana S2 kita dapatkan? S2 sama dengan S1 kali 4 karena diperbesar 4 kali. Kita substitusikan S1-nya 7 cm. Nah, S2 sama dengan 7 kali 4, maka S2 adalah 28 cm. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan volume kubus setelah diperbesar. Karena sisi setelah diperbesar sudah diketahui, ya, sudah kita cari yaitu panjangnya 28 cm, maka volume setelah diperbesar kita tulis menjadi V2 sama dengan S2 pangkat 3. Kita substitusikan. Maka V2 di sini sama dengan 28 pangkat 3. Berapakah hasil dari 28 pangkat 3? Benar. Maka volume setelah diperbesar yaitu 21.952 cm3. Jadi volume kubus setelah diperbesar adalah 21.952 cm3. Bangun ruang sisi datar yang kedua yaitu ada balok. Balok adalah
bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Kongruen adalah bentuk dan ukurannya sama. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. CG di sini adalah rusuk, yang berwarna biru ini adalah sisi, yaitu sisi B, C, G, F. Kemudian ada titik sudut, yaitu titik sudut B, sama dengan bangun ruang sisi datar kubus. Kita bahas unsur-unsur balok. Yang pertama ada sisi kubus, yang kedua ada rusuk kubus, yang ketiga ada titik sudut. Ketiga unsur ini sama dengan unsur kubus. Yang keempat yaitu diagonal bidang. Nah, kalau tadi pada kubus semua sisinya sama, kita simbolkan menjadi S. Di sini unsur balok yang keempat ada diagonal bidang. Karena semua sisinya tidak sama ya, karena terbentuk dari persegi panjang, maka di sini ada sisi AB kita simbolkan menjadi P atau panjang, sisi BC kita simbolkan menjadi L lebar, dan sisi CG atau sisi tegaknya kita simbolkan menjadi T tinggi. Diagonal bidang dari balok di sini Ibu lukiskan pada garis AC. Panjang diagonal bidang AC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini adalah aplikasi dari teorema Pitagoras. AC di sini merupakan sisi miring ya. Maka untuk mencari sisi miring sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Masih ingat ya teorema Pitagoras? Bila lupa dengan teorema Pitagoras bisa disimak kembali video di Classroom yang sebelah atau bisa dilihat di channel Ibu, dicari untuk yang teorema Pitagoras part yang pertama. Unsur yang kelima dari balok yaitu diagonal ruang. Ibu lukiskan di sini ada AG, diagonal ruang dari balok. Untuk mencari panjang AG ya, atau panjang diagonal ruang AG sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Coba diperhatikan AG ya, untuk mencari AG kita perlu bantuan dari panjang AC yang berwarna merah ditambah CG. Nah, karena AC tadi sudah diketahui yaitu akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2, kita tuliskan di sini. Seperti ini, CG-nya adalah T. Yang selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal di sini ada yang berwarna biru, ada bidang ACGE. Luas bidang diagonal ACGE itu adalah panjang kali lebar. Karena di sini panjangnya adalah AC dan lebarnya adalah CG, bisa kita tuliskan bahwa luas ACGH sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dikalikan T. Luas permukaan dan volume balok. Yang pertama kita bahas luas permukaan balok. Rumusnya adalah 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT, atau bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah PT ditambah LT. Yang kedua ada volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk mencari kerangka balok, panjang kerangka balok Ibu singkat PK sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T, atau bisa disingkat menjadi 4 kali P tambah L tambah T. Contoh yang kedua, Pak Edi mempunyai kawat sepanjang 35 meter. Kawat tersebut akan dibuat kerangka balok yang berukuran 36 cm kali 27 cm kali 18 cm. Yang A, hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat Pak Edi. B, berapakah sisa kawat yang tidak terpakai? Mari kita hitung bersama. Panjang kerangka setiap balok. PK, masih ingat ya rumus dari kerangka balok yang tadi? PK sama dengan 4 kali P plus L plus T. Karena Pak Edi ingin membuat balok dengan ukuran 36 kali 27 kali 18, kita tuliskan di sini menjadi PK sama dengan 4 kali 36 ditambah 27 ditambah 18. Kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, hasilnya adalah 81, maka PK di sini sama dengan 4 kali 81. Hasilnya PK adalah 324 cm. Nah, untuk 324 cm ini yang diperlukan untuk membuat satu balok. Banyak balok yang dapat dibuat Ibu simbolkan menjadi N ya. Kita tulis N sama dengan 35 meter dibagi dengan 324 cm. 35 ini adalah kawat yang dipunyai Pak Edi, dan 324 cm ini untuk membuat satu balok.
Satuannya belum sama ya, kita samakan terlebih dahulu. 35 meter itu sama dengan 3.500 cm dibagi dengan 324 cm. Hasilnya adalah 10,8. Ibu bulatkan menjadi 10. Jadi Pak Edi tadi mempunyai kawat sepanjang 35 meter ya, karena beliau ingin membuat kerangka balok dengan ukuran 36 x 27 x 18, maka balok yang dapat dibuat Pak Edi maksimal di sini ada 10 balok ya. Jadi banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 10 buah. Kita lanjutkan untuk menjawab yang B, yaitu berapa sisa kawat yang tidak terpakai. Sisa kawatnya di sini tadi Pak Edi mempunyai 35 meter. Di sini Ibu tulis 3.500 cm ya, satuan cm, dikurangi karena Pak Edi tadi bisa membuat 10 buah kerangka ya. Kita tulis 10 dikalikan panjang untuk kerangkanya setiap balok adalah 324. Di sini Ibu tulis 10 kali 324 sama dengan 3.500 dikurangi 3.240. Berapa hasilnya? Ya, 260 cm. Jadi sisa kawat yang tidak terpakai adalah 260 cm atau 2,6 meter. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini silakan kalian salin kembali materi yang ada di video pembelajaran tersebut. Silakan kalian salin di buku tugas 1. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.